warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah, juga untuk para donatur-donaturnya, untuk para pedagang, pengunjung semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-38. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adamma naf'a bihi wa 'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang aku cintai, melainkan amalan-amalan yang fardu. Jadi ketika kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang fardu saja, Allah mencintai kita. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan juga tiada seorang hamba ini yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya, melainkan dia dicintai oleh Allah. Jadi amalan-amalan nawafil itu adalah amalan-amalan sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ya, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya dari apa yang dia dengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan dari apa-apa yang dia lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani li u'idhannahu. Nah, jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu, maka tangannya itu akan Allah jaga. Jadi di sini ketika dijelaskan Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, kemudian Allah menjadi tangannya apa yang dia genggam, dan kemudian juga Allah menjadi kakinya, itu maknanya Allah menjaga seluruh anggota tubuhnya itu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika dia mendekatkan diri dengan amalan fardu, dengan amalan sunnah, maka Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, maka seluruh pandangannya, seluruh perbuatannya itu akan Allah jaga. Dan kemudian ketika dia meminta kepadaku, maka aku akan mengkabulkannya. Dan ketika dia minta perlindungan kepadaku, maka Allah akan menjaganya. Maka ini hadis supaya kita menunaikan perkara-perkara yang fardu. Ya, jadi ketika kita menunaikan perkara-perkara yang fardu itu, Allah akan mencintai kita. Begitupun kalau kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, wala inista'adzani la u'idhannahu. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Maka setan itu akan menggoda kita dari berbagai penjuru, akan menggoda dari berbagai sisi. Maka kata Imam Al-Ghazali, langkah pertama kita supaya kita menjadi taat kepada Allah, itu kata Imam Al-Ghazali, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada daya dan upaya yang bisa membantu kita, yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, melainkan kita minta tolong kepada Allah.
Nah, lalu siapa nih yang disebut dengan wali-wali Allah tuh? Wali-wali Allah itu, itulah yang disebut dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wali-wali Allah itu, itulah kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah itu sebagian ulama mengatakan derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Kalau nabi dan rasul itu terhindar dari maksiat, itu disebut namanya maksum. Mustahil para nabi, para rasul bermaksiat. Mustahil para nabi, para rasul itu dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Itu mustahil. Begitupun dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini ada yang Allah bimbing dari kecil, dia memang sudah soleh, sudah beragama Islam, sudah beriman seperti Sayyidina Ali. Ada yang memang di tengah jalan ketika dia bermaksiat, Allah berikan hidayah, lalu dia menjadi kekasih Allah. Siapa salah satunya? Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab itu kan akan membunuh Nabi. Karena tidak senang ketika adiknya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Tetapi ketika berjumpa dengan Nabi dengan rencana membunuh Nabi, justru dia masuk Islam dan dia menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi khulafaur rasyidin. Ini kata ulama, bagi kita ini nggak ada terlambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka kata ulama, bagi orang yang datangnya belakangan, itu tidak menutup kemungkinan dia menjadi orang yang mulia. Bagi orang yang datang belakangan, itu belum tentu dia menjadi orang yang tertinggal. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, Nabi paling terakhir, tetapi justru beliau yang mempunyai kemuliaan dibandingkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terakhir. Rasul-Rasul yang lain. Maka tidak boleh kita merasa diri kita ini tertinggal daripada yang lain. Apa jaminan bagi kekasih Allah? Bagaimana cara menjadi kekasih Allah? Satu, dengan amalan-amalan yang fardu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, amalan fardu itu adalah pondasi. Amalan fardu itu kalau diumpamakan seperti orang dagang, itu adalah modalnya. Maka orang yang hanya mengerjakan ibadah fardunya saja, yang wajibnya saja, sebetulnya dia bisa mencapai surga meski dengan amalan fardunya saja. Tidak ditambah dengan yang sunnah. Itu hadis yang sebelumnya pernah kita bahas ketika orang bertanya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mengerjakan yang fardu saja? Salat yang fardu, puasa yang fardu, dan selebihnya aku tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah." Kata Nabi, kata beliau, "Apakah aku bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Ya, kamu bisa masuk surga meski hanya dengan amalan-amalan yang fardunya saja." Itu sahabat Nabi yang bertanya. Tapi sekelas sahabat Nabi mustahil hanya mengerjakan yang fardu-fardunya saja, ini sangat mustahil. Meskipun dengan amalan-amalan yang fardu saja kita bisa mencapai surganya Allah. Lalu kenapa kita mengerjakan yang sunnah-sunnah? Karena kita sadar betul dalam ibadah kita banyak salah, banyak kurang, banyak tidak khusyuk. Salat sunnah, puasa sunnah, itu sebagai penambal daripada cacatnya amalan-amalan fardu kita. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, lakukan yang fardu-fardu. Lakukan juga yang sunnah-sunnah. Ya kita kalau usaha cuma balik modal ya sebetulnya rugi kali ya. Ya karena nggak kehitung tenaga capek kita. Maka yang fardu itu, amalan fardu itu jangan dihitung. Itu mah modal kita, pokok kita. Tapi kita tambah dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau wali-wali Allah itu di bawahnya derajat para nabi dan rasul tuh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa yang disebut dengan wali-wali Allah? Nah, ayat berikutnya menjelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi syarat kalau kita pengen jadi kekasih-kekasih Allah, syaratnya beriman. Ya kalau sudah beriman, kita lakukan dengan amal soleh. Untuk apa amal soleh? Untuk mengantarkan kita pada derajat ketakwaan. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah tuh Allah jamin hidupnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Dia nggak takut, dia nggak sedih. Kenapa? Karena koneksi hati dia dengan Allah tuh sangat dekat. Orang yang koneksinya dekat dengan Allah, masalah apapun yang dia alami, bencana apapun yang menimpa dirinya, dia nggak bersedih. Ya, andai ada goncangan pada hatinya tuh nggak terlalu dahsyat, biasa saja. Kenapa? Koneksi antara dia dengan Allah itu sangat dekat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia enggak takut, dia enggak sedih. Kenapa? Karena hatinya dekat sama Allah. Ya barangkali Pak, kita ketika ditimpa masalah, lalu kita jadikan tahajud kita tuh sebagai pelarian. Kita kalau lagi tenang itu jarang tahajud. Tapi ketika ada masalah, sebagian di antara kita menunaikan tahajud. Nah, terkadang tahajud kita cuma sekedar pelarian ketika ada masalah. Tapi enggak masalah daripada kita pergi ke dukun. Nah, ketika dia ditimpa masalah, dia tahajud. Ketika dia tahajud, baca Quran, dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan. Meskipun belum menemukan solusi. Kenapa? Karena hatinya terkoneksi dengan Allah. Ketika hati kita terkoneksi dengan yang maha menciptakan hati kita, disitulah kita akan menemukan ketenangan. Kadang orang, ya Allah, di pasar habis tengkar, habis ribut, cekcok segala macam, pusing, keringetan, gerah. Tapi begitu masuk masjid, baru masuk udah pulas tidur, Pak. Ya. Karena apa? Karena ya, ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah, tempat manusia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika hati kita terkoneksi dengan baik kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada yang kita takutin, enggak ada yang membuat kita sedih. Nah, itu menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka syarat hidup kita biar tenang, syarat hidup kita itu supaya kita hidupnya terasa nikmat tadi. Ya, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Ini kalau dalam kitab Al-Wafi ini, ya, orang yang memusuhi wali-wali Allah ini di poin yang kedua. Ya. Orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah itu, ya, maka dia sudah, Allah mengumumkan peperangan untuknya. Jadi kalau kita punya orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang soleh, lalu kita zalimi, itu berbahaya. Allah langsung yang akan membalas kezaliman-kezaliman kita. Jadi amalan-amalan sunnah itu sebagai penambal bagi ibadah-ibadah kita yang kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau wali itu kekasih Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan biasanya tingkatan wali juga beda-beda, Pak. Ini kalau wali yang memang betul-betul dia ya tingkatannya sangat tinggi, biasa dia mempunyai karomah. Kalau nabi itu punya namanya mu'jizat. Apa yang disebut dengan mu'jizat kalau dalam kitab Al-Wafi ini nggak ada, Pak. Cuma saya nanti akan menjelaskan apa beda nabi, rasul dan wali. Ya, kalau rasul itu dia diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah dan dia tidak diperintahkan untuk menyebarkannya kepada orang lain, hanya untuk pribadinya tuh. Nah, kalau nabi dan rasul itu punya mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang menantang, dan sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia, itu namanya mukjizat. Ya, ketika misalnya Nabi Musa melawan penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya, dipukulkan tongkatnya menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular daripada penyihir. Itu namanya mukjizat. Menantang, melemahkan dan mengalahkan. Nabi Musa ketika dia pukulkan tongkatnya ke lautan, lautan itu terbelah menjadi jalan. Itu mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa mukjizat yang terbesar? Mukjizat terbesar yang sampai saat ini masih ada adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu mukjizat terbesar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya berisi tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau engkau ragu dengan apa yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak sekalian dari golongan jin, dari golongan manapun, seluruh manusia kumpulkan, menyatukan kekuatan untuk mendandingi kehebatan Al-Quran. Mereka nggak akan pernah bisa. Jadi mukjizat yang sampai saat ini masih ada, itulah Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran, Pak, sampai sekarang. Meskipun ada orang-orang yang coba untuk merubah isi Al-Quran, nggak akan bisa. Nggak akan bisa.
Itu kan dulu di Amerika sempat ada Al-Quran yang dirubah isinya. Itu isi daripada Al-Quran itu bahwa ketika orang-orang Amerika mencoba merubah isi Al-Quran bahwa agama yang dicintai oleh Allah adalah selain agama Islam. Ayatnya kan inna dina indallahil Islam. Itu dia rubah isinya tuh. Bahwa agama yang dicintai oleh Allah adalah selain agama Islam. Tapi itu ketahuan. Kenapa? Itu jaminan Allah dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Makanya tuh ya, saya punya dosen Profesor Dr. Sayyid Agil Munawar tuh, itu mantan Menteri Agama. Ahli beliau dalam bidang tafsir, dalam usul fikih dan hadis. Itu beliau cerita. Itu kalau beliau mendengar setoran mahasiswa hafalan Al-Quran. Itu ada salah fathah atau kasroh. Ada salah huruf saja, itu seperti ada alarmnya, tingit, seperti oh ini salah nih. Itu terdeteksi. Itu jaminan Allah, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu jaminan-jaminan dari Allah. Ada namanya karomah, kalau tadi mukjizat. Ada yang kedua namanya karomah. Karomah ini Allah berikan kepada orang soleh. Salah satunya kepada wali-wali Allah. Namanya karomah. Ini Allah berikan kemuliaan ini kepada wali-wali Allah. Ini terjadi pada misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, seorang ulama fikih. Dia punya istri ini agak cerewet. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hidup dalam kemiskinan, istrinya pengen betul bisa mandi di pemandian air panas. Dikumpulkan uang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama fikih. Ya, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis, beliau ahli juga dalam fikih. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Dikumpulkan uang, setelah terkumpul dikasih sama istrinya. Ini kalau engkau pengen mandi air panas, sanalah di pemandian air panas, ini uangnya. Ketika istrinya sampai ke depan pemandian air panas, ternyata ditutup. Apa kata penjaganya? Hari ini pemandian air panas disewa secara khusus oleh istrinya dari Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli juga ulama ahli di bidang fikih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama-sama ahli dalam bidang fikih madzhab Imam Syafi'i. Akhirnya istrinya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ngedumel, Pak. Dia pulang lah, baiklah kalau ditutup besok saya kesini lagi. Dia pulang ngedumel, dia marah sama suaminya. Ya, wahai suamiku, engkau ini itu kan selevel dengan Imam Ramli, sama-sama berilmu. Tapi bedanya Imam Ramli itu kaya. Engkau tuh punya ilmu banyak tapi miskin, tapi kere. Lihat tuh istrinya Imam Ar-Ramli bisa menyewa pemandian air panas sehingga semua ditutup khusus untuk istrinya saja. Nah, karena marah, sudah terdesak, ya sudah marah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau engkau mau kaya ikut aku ke sumur Zam-Zam. Ikut, dicemplungin tuh ember ke dalam sumur, ditimba. Itu yang ditimba bukan air, itu emas satu ember. Itu emas satu ember. Dicelupin lagi sampai 2 timba sampai 3 timba isinya emas. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sekarang aku berikan pilihan. Ya, engkau lebih memilih emas 3 timba ini atau lebih memilih hidup bersamaku? Ya, kata istrinya, ya, aku ingin hidup bersamamu. Kalau begitu balikin ini emas ke dalam sumur. Enggak mau. Ya udah kita ambil 2 aja deh, 2 timba. 2 timba aja. Enggak bisa. Ya udah kalau begitu 1 timba saja. Enggak bisa. Pilihannya 1. Ikut bersamaku dan cemplungin isi semua emas ke dalam sumur. Karena memang aku tidak menginginkan kekayaan. Atau engkau ambil semua emas ini dan engkau berpisah denganku. Ternyata istrinya lebih memilih untuk ikut kepada suaminya. Maka Pak, nanti kalau istri kita ngedumel, kita coba cari sumur, Pak. Ceburin ke dalam. Ceburin ke dalam. Ya. Itu namanya karomah itu. Itu namanya karomah. Itu banyak, Pak. Banyak sekali dalam kitab-kitab yang membahas karomah para wali-wali Allah. Ya. Ada juga yang namanya sihir, Pak. Kalau karomah itu Allah berikan karena kesolehan seseorang. Makanya yang udah rajin wirid, yang udah rajin zikir, itu jangan, kalau wirid jangan ngarepin warid. Apa fungsi wirid? Wirid itu kita baca aja udah. Nanti suatu saat kita sulit, kita kepepet, ada orang jahat, nanti waridnya keluar. Jadi ada wirid, ada warid. Kalau wirid itu amalan yang rutin kita baca, namanya wirid. Ya, makanya ada wirid Imam Al-Haddad, Imam Al-Attas, itu namanya wirid. Wirid itu amalan-amalan sering kita baca, itu namanya wirid. Ada namanya warid. Warid itu khasiat daripada wirid. Orang yang sering wirid istiqomah dengan beberapa wiridan, saat dia kepepet nanti bakal Allah tolong dengan cara Allah di luar nalar manusia.
Nah maka wali-wali Allah itu ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan kepepet, waridnya keluar. Khasiat daripada wiridnya, daripada zikirnya itu keluar. Jadi wirid aja terus tanpa mengharapkan warid. Nanti suatu saat kita kepepet, nanti waridnya bakal keluar sendiri. Ada namanya sihir. Kalau sihir itu semakin orang itu bermaksiat kepada Allah, itu dia makin sakti. Semakin dia jauh dari Allah, dia makin sakti. Ya kalau ada dukun-dukun itu yang bisa neluh, bisa santet, oh dia sakti lah. Bisa terbang, dia bisa jalan di atas air. Padahal dia ini orang yang maksiat terus. Orang yang kita nggak pernah lihat dia sholat, nggak pernah dia lihat puasa, tapi kok sakti sekali. Itulah yang disebut dengan sihir. Jadi jangan tertipu sama sihir. Kalau ada orang makan beling, ya, orang bisa makan silat segala, itu sihir itu. Ya, sampai ulama mengatakan, idza ra'aitar rajul yatiru fil hawa. Kalau engkau melihat ya seseorang itu yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, atau dia bisa berjalan di atas air, la taghtar, jangan ketipu. Takutnya itu sihir bukan karomah. Dan wali-wali Allah itu yang punya karomah, dia akan menyembunyikan kehebatannya itu, kemuliaannya itu, seperti kata ulama, seperti anak perempuan menyembunyikan haid yang pertama kali. Artinya apa? Malu kalau kelihatan sama orang. Jadi kalau kita lihat di YouTube, di medsos, orang nggak mempan dibacok, orang bisa terbang, orang sakti, itu mah bukan wali Allah, wali YouTube namanya. Ya, wali Google itu. Kenapa? Wali-wali Allah itu nggak pamer kesaktian. Wali-wali Allah itu nggak ember mulut. Ini aneh bisa ini, bisa ini. Enggak, wali-wali Allah itu diem. Dia menyembunyikan karomahnya itu sangat tertutup sekali. Nanti kalau udah kepepet baru keluar dengan sendirinya tuh. Dan itu pun dia nggak pakai cerita kepada orang lain. Ya, pembahasannya masih banyak, tapi khawatir ada tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, baik. Assalamualaikum. Baik. Ini Panji Gumilang ini Pak pertanyaannya, ya. Dia bilang Al-Qur'an itu perkataannya Nabi Muhammad, ya. Dibantu lagi sama dosen, 2 dosen UIN yang tengik juga tuh gayanya, ya. Saya sebel juga begitu. Ya, bikin malu UIN, Pak. Saya kuliah di UIN itu dulu diisukan banyak dosen-dosen liberal. Tapi setelah saya masuk di situ, liberalnya cuma beberapa aja. Yang banyak tuh justru yang alim-alim. Yang akidahnya itu sangat luar biasa pinternya, ya. Nah, itu bikin jelek nama UIN. Pertama begini. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad. Enggak. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Makanya mahasiswa semester awal itu belajar kitab namanya Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Mana'ul Qattan. Itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang atau firman Allah yang diturunkan kepada yang diturunkan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah, itu Al-Quran. Jadi kalau Panji Gumilang bilang Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad, ini keliru. Al-Quran itu dalam kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran karya Mana'ul Qattan adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya pun bernilai ibadah. Maka nanti kalau Al-Quran itu adalah maknanya maupun lafadznya itu dari Allah, itu Al-Quran. Maknanya, lafadznya semua dari Allah, itu Al-Quran. Beda nanti dengan hadis. Kalau hadis Nabi
Nabi itu berbicara dengan bimbingan-bimbingan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah bicara melainkan petunjuk wahyu dari Allah. Nanti ulama menjelaskan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Hadits misalnya. Ya, itu apa beda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah dan lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Contoh apa? Contoh hadis qudsi. Biasanya hadis qudsi itu diawali dengan Innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah berkata. Maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari Nabi, itu namanya hadis qudsi. Ya, jadi kalau Al-Quran itu semua firman lafad maupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan Al-Quran perkataan Nabi Muhammad itu adalah menyimpang, bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah yang menyampaikan kepada kita Nabi Muhammad, itu benar. Tapi kalau dibilang Al-Quran kalamnya Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, oh ini sungguh keliru ya. Apalagi Pak tadi pertanyaan kedua? Masalah karomah, orang banyak jual karomah itu si uskun, Pak. Namanya Ustadz Dukun begitu. Ya, dia dagang sepi, akhirnya dia ya semedi kemana tahu dah, ya dia jual selampe ini itu. Biasa saya lihat di mobil-mobil tuh Pak, di mobil-mobil pakai speaker kayak pocong-pocongan diikat gitu kan. Diikat jual obat nih parfum karomah. Nih Pak, Bapak kalau pakai cincin ini Pak, jangankan perawan, nenek-nenek lihat Bapak lemes ya, nenek-nenek. Ya. Nah itu ini jual-jual karomah, nggak ada. Jual karomah tuh nggak diperjualbelikan. Ya karomah itu murni dari Allah lantaran kesolehan seseorang. Ya itu, jadi jangan percaya, jangan ketipu. Kalau ada orang jual karomah, orang jual ini jual itu, ini biar kelihatannya berwibawa. Karena orang sekarang ini nyari mantu tuh yang berwibawa, ya wibawa mobil, wibawa HP iPhone, wibawa emas 100 gram. Ya itu namanya jual ya, itu nggak ada lah. Itu jual karomah begitu nggak ada. Itu jangan ketipu kita sama yang begitu. Oh sakti dia, oh dia hebat, itu sihir aja yang begitu ya. Jadi kita ya Allah berhindar daripada perkara-perkara yang begitu. Jadi kalau kita pengen punya karomah, punya kemuliaan, ini deketin aja Allah. Nanti juga Allah bakal ngasih sendiri. Ya Allahu a'lam. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allahumma shalli wa sallim. Iya. 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 Berkalamnya malaikat Jibril dengan Allah itu gimana bisa berkalamnya itu? Berkalamnya misalnya menyampaikan lainnya itu sedangkan Nabi Musa ada kan berkalam dia bisa. Iya betul. Angus, kan? Iya. Jadi berkalamnya itu siapa malaikat lain juga nggak bisa kan berkalam dengan Allah. Itu gimana? Iya. Jadi memang laisa kamitslihi syai'un ya. Kalamnya Allah itu tidak bisa kita bayangkan ya seperti apa Allah berkalam, seperti apa Allah berfirman begitu. Ya, akan tetapi kalau yang kita terima seperti saat ini Al-Qur'an itu merupakan penulisan ya, penulisan daripada kalam-kalam Allah. Jadi yang pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh kita meyakini bahwa Allah itu berbicara seperti berbicaranya kita. Ya maka ketika tadi pertanyaan Rasulullah itu berjumpa dengan Allah ya, berjumpa dengan Allah ketika Isra Mi'raj, itu dalilnya ada dua pendapat yang berbeda memang. Ada yang menyatakan Rasulullah itu melihat langsung Allah. Ada yang mengatakan tidak. Ya Rasulullah itu tidak melihat Allah secara langsung. Itu ada dua perdebatan dari hadis riwayat Ibnu Abbas dan riwayat dari daripada Sayyidati Aisyah. Lalu kenapa Rasulullah ke atas kalau Rasul tidak berjumpa dengan Allah? Rasulullah diundang untuk Mi'raj sampai kepada Sidratil Muntaha, itu sebagai lambang kemuliaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bisa saja Rasulullah memberikan wahyu itu tanpa Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha.
Ya, bahkan Nabi Musa saja ketika dia pengen berbicara dengan Allah, makanya Musa disebut kalimullah, pengen berbicara dengan Allah itu, ya itu Nabi Musa baru lihat cahaya Allah saja itu udah pingsan, itu sudah tidak kuat. Nah, kita nanti akan berjumpa dengan Allah, kita akan melihat Allah tentu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Itu prinsipnya. Lalu bagaimana cara kalam Allah ketika menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril? Ini saya cuma bisa jawab wallahu a'lam bagaimana caranya, tetapi Allah berlepas diri daripada kesamaan daripada makhluknya. Allah menyampaikan wahyu itu kepada malaikat Jibril dengan caranya Allah, ya bukan dengan caranya malaikat Jibril. Nah, firman Allah, kalam Allah ini tidak bisa kita bayangkan. Lalu bagaimana bisa kita terima sampai pada saat ini? Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril melalui cara Allah. Ya, melalui cara Allah. Adapun yang dikalamkan oleh malaikat Jibril ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diucapkan oleh malaikat Jibril itu itulah yang disebut dengan kalam. Jadi kalau disebut dengan kalamullah, Al-Quran itu memang betul kalamullah, tapi disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul, itu supaya kita bisa menerima. Sebab kalau kita mengatakan Allah ini berkalam tapi kalamnya tidak, tapi kalam Allah itu tidak seperti kalam kita, tentu kita akan sulit untuk menerimanya. Karena bagaimana kita bisa menerima hal-hal yang seperti itu? Jadi Allah itu menyampaikan Al-Quran kepada malaikat Jibril, memang betul itu firman Allah, tapi diwahyukan dengan cara Allah, tanpa Allah itu sama dengan makhluknya ketika menyampaikan sesuatu. Caranya wallahu a'lam. Ini pembahasan yang sangat lebih mendalam sekali ya. Ini salah satu pakarnya namanya Dr. Abdul Wahab Ahmad begitu. Tapi nanti saya coba cari referensinya. Ada tidak dalil yang menjelaskan bagaimana cara Allah berkalam kepada malaikat Jibril. Kalau yang kita baca Al-Quran ini namanya tulisan Al-Quran, Pak ya. Al-Quran itu namanya kan mushaf ya. Itu yang kita baca itu namanya mushaf. Isi daripada mushaf itulah yang disebut dengan kalamullah. Jadi bukan Allah berkalam, bukan Allah berkata seperti yang kita bayangkan, tidak boleh kita begitu. Yang ada di Al-Quran itu namanya mushaf. Itu namanya mushaf. Sama seperti ketika Rasulullah itu berkata, kita ini manusia pengembara. Kita ini manusia seperti orang yang menuju jembatan. Itu sebetulnya kalam Nabi Muhammad supaya kita bisa menerima itu. Ya, jadi Al-Quran itu Allah kirimkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu supaya kita bisa menerimanya dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Sebab agak sulit bagi kita untuk berkalam dengan Allah, siapa kita begitu. Maka nanti di surga kalau kita merujuk pada ayat faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah tuh. Kita ditanya siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tapi nanti apa Allah ada di surga atau nanti Allah muncul di mana? Enggak begitu. Kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan melihat Allah tanpa melihat dengan cara kita, tapi kita akan melihat Allah dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Tanpa Allah butuh tempat, tanpa Allah butuh ruang. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi atau cukup, Pak? Oh iya. Ada paham? Ya silakan paham. Iya. Oh, masih ada lah 2 menit. Kemarin kita sampai jam 1:10 menit ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Nggak apa-apa. Ya. Salam. Iya. Iya.
Sampai kakinya bengkak gitu ya. Ya. Ya begini. Jadi memang ada orang yang beribadah itu dia memang karena murni cinta kepada Allah. Ada yang memang dia beribadah kepada Allah itu hanya sekedar pelarian saja, Pak. Ya betul. Jadi memang itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada orang yang tipenya itu tipe ibadah seperti pedagang nih. Kalau gua tahajud apa yang bakal gua dapetin? Ada yang begitu. Ya yang dia cari itu hadiahnya bahasanya. Ya kalau saya duha apa yang bakal saya dapetin? Ada yang memang karakternya itu kata ulama itu seperti pedagang. Ada yang karakter ibadahnya itu memang dilandasi karena cinta kepada Allah. Dia nggak mikirin nanti di istana di surga mau dibikin istana apa, dia mau di neraka mau dibikin apa, dia nggak mikirin begitu. Contohnya ahli tasawuf, Rabi'atul Adawiyah. Dia beribadah kepada Allah, dia bilang saya beribadah kepada Allah bukan karena pengen surga, karena toh surga itu juga ciptaan Allah cuma makhluk. Saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, neraka juga makhluk kok. Bahkan andaikan saya nggak peduli, meskipun saya dengan ibadah kepada Allah tapi saya harus masuk neraka, meskipun panas neraka akan saya usahakan supaya itu neraka yang begitu panas supaya terasa menjadi dingin. Saya masuk neraka bukan lihat panasnya tapi karena lihat perintah Allah. Begitu. Jadi ada memang orang yang dia itu melakukan tahajud karena murni cinta kepada Allah hanya yang sekedar pelarian. Ya, wa idza masal insanu durru da'ana li jambi qa'idan aw qa'ima. Ada orang yang kalau lagi senang lupa sama Allah, lagi susah baru ingat sama Allah. Baru udah tuh dia tahajud, dia zikir, dia wirid, dia baca Quran. Ada memang yang karakternya begitu. Nah, lalu bagaimana kalau Nabi saja sampai tahajudnya begitu rajin, sedangkan hadis ini ya menjalankan yang fardu-fardunya saja. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain ketika ada yang tanya tadi, apakah bisa saya masuk surga dengan yang fardu-fardunya saja? Bisa. Bisa sebetulnya dengan yang fardu-fardunya saja. Jangankan Nabi, ulama itu ketika saya diriwayatkan oleh Habib Segaf, ketika gurunya, beliau mengatakan ketika ada ulama ditanya sama santrinya, wahai tuan guru, ya bagaimana supaya kita masuk surga? Itu kata gurunya bilang begini, antum nggak perlu sholat sunnah, antum nggak perlu puasa sunnah, cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja, antum bisa masuk surga dengan syarat jangan maksiat. Bisa nggak kita begitu? Mengerjakan yang fardu-fardunya aja kata guru, tapi dengan antum jangan maksiat. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Maka kenapa kita menunaikan yang sunnah-sunnah kebaikan yang lain? Karena ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita habis maksiat, itu cepetan ngerjain kebaikan supaya maksiat itu Allah ampunin. Supaya Allah hapus dosa kita itu. Yang dihapus di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dengan taubat. Misal Pak dosa kecil contohnya nih, kita datang belakangan di masjid. Itu ada sendal orang udah rapi, kita geser-geserin, sendal kita nyelip. Ya, kita tendang-tendangin itu sendal kita nyelip. Itu dosa kecil kan? Itu dengan wudhu itu hilang tuh. Itu dengan wudhu itu hilang. Atau kita ngerokok buang sampah sembarangan itu dosa kecil tuh. Itu hilang dengan wudhu, dengan kita beramal so itu hilang, itu Allah hapusin. Tapi kalau dosa besar harus taubat. Maka kenapa ditambah dengan amalan sunnah? Sebab kita nih bukan nabi, Pak. Ya nabi, ya betul tadi nabi aja yang dijamin masuk surga sholat tahajud. Padahal nabi, Pak, sholat fardu, dia nabi cuma melakukan yang fardu aja bisa kok masuk surga, bisa. Tapi Nabi, kelasnya Nabi, tahajud itu bukan karena pengen dapetin surga. Karena beliau bersyukur. Kan Sayyidati Aisyah nanya, ya Rasul engkau sampai kakinya bengkak-bengkak karena lagi sujud. Kata Nabi, apa aku salah kalau aku pengen jadi hambaku yang bersyukur? Tuh Nabi mah tahajudnya karena bersyukur. Ada beberapa hukum yang hukumnya wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Tahajud bagi Nabi itu wajib, Pak. Tahajud bagi Nabi itu hukumnya wajib. Witir bagi Nabi hukumnya wajib. Bagi kita mah sunnah aja begitu. Ya bagi kita sunnah saja.
Ya bahkan bersiwak saja kan hukumnya sunnah. Kata Nabi, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, akan aku wajibkan dia untuk bersiwak begitu. Tapi kenapa orang sama tahajud tadi, pertanyaan Bapak, kenapa orang sama tahajud itu ya lalai-lalai saja? Ya karena memang dia menganggapnya ini sunnah. Maka kata ulama begini, kalau orang menganggap itu kan cuma sunnah, nggak dikerjain juga nggak apa-apa, justru malah nanti itu bakal timbul bahaya. Maka wali-wali Allah itu dia mengerjakan yang sunnah supaya yang wajibnya dia berpegang kuat. Orang kalau sering yang ngerjain yang sunnah, jangankan ninggalin yang wajib, ninggalin yang sunnah aja dia sedih. Ya, itu kan kita pernah bahas hadis yang tentang takwa itu. Ya orang sering-sering ngelakuin perkara yang makruh nanti bisa jatuh yang haram. Tapi kalau yang subhat aja dia tinggalin, maka nanti yang makruh juga dia lepasin juga begitu, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, satu lagi Pak kalau mau nambah. Ya, masih ada lagi. Kayaknya masih ada cukup ya. Udah cukup ya? Ada apa cukup? Nggak ada? Udah cukup? Nggak ada ya? Ya maka ya paling utama itu kita kumpul di majelis ilmu Pak ya. Paling utama itu kita kumpul di majelis ilmu. Kemarin belum lama saya ketemu dengan Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Beliau mengatakan tuh ya, kumpul di majelis ilmu itu paling minimal banget. Paling minimal banget pahala kumpul di majelis ilmu pengampunan dosa. Dan itu yang pengen kita raih daripada pengampunan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.